Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Cermasi, cerita bersama Himasi. Di podcast kali ini, aku akan membawakan tema tentang kisah inspiratif dalam perjalanan program pertukaran pelajar. Di sini aku bersama Teh Veda. Halo. Teh Veda ini mahasiswi aktif FEB Unisba Akuntansi angkatan 21 ya Teh ya. Ya, halo, aku Veda, angkatan 2021. Iya, bentar lagi dia mau lulus guys. Iya, doain ya guys. Makasih. Iya. Terus aku mau nanya, boleh nggak Teh? Boleh, gimana? Kalau program pertukaran pelajar tuh apa sih Teh? Jadi kemarin ada program pertukaran pelajar. Jadi itu tuh program dari Kampus Merdeka. Kalau teman-teman tahu ada IISMA, terus ada MBKM. Nah, si program pertukaran pelajar atau kita sebut PMM gitu ya. Ini juga termasuk program yang diselenggarakan sama Kampus Merdeka. Jadi ya salah satu programnya gitu. Cuman mungkin di perbedaannya, kalau kalian tahu IISMA itu adalah program pertukaran yang secara internasional mungkin ya ke luar negeri dan lain-lain. Kalau si PMM ini skalanya nasional, jadi se-Indonesia, sepulau Indonesia aja gitu. Oh gitu. Teteh tuh pertukaran pelajarnya ke mana? Aku kemarin alhamdulillah diterimanya di Universitas Pendidikan Ganesha itu di Bali. Oh keren ya Teh. Iya, seru. Lanjut pertanyaan berikutnya Teh. Apa sih yang membuat Teteh tertarik untuk mengikuti program pertukaran pelajar ini? Jadi ini mah nggak apa-apa ya, maksudnya mungkin ada individu. Jadi aku tuh suka kegiatan sosial, charity atau culture kayak gitu, budaya dan lain-lain. Makanya aku emang tertarik waktu itu ikut IISMA. IISMA tuh yang itu ya kalau teman-teman tahu. Nah, tapi waktu itu aku pikirnya peluang untuk IISMA itu buat diri aku pribadi itu kayaknya masih terlalu jauh. Aku masih kendala di bahasa asing, itu aku masih kurang. Akhirnya aku sebelumnya ikut kelas tambahan dulu kayak les kayak gitu. Nah, setelah IISMA itu karena aku suka gitu ya pertukaran yang kayak gitu tuh, aku pikir tuh bakal menambah insight aku. Selain itu ya baik akademik non akademik juga itu bakal jadi ya bidang aku banget gitu. Nah ternyata ada program si PMM ini, pertukaran pelajar mahasiswa maaf. Nah akhirnya menurut aku ini juga jadi peluang juga buat aku gitu selain IISMA. Jadi ya aku teh mikirnya kayak yaudah apa salahnya gitu aku juga coba si PMM ini gitu. Jadi sebenarnya karena aku suka sih, aku diri akunya gimana interest gitu ke mengenal budaya atau misalnya ya sosial gitu, aku tertarik gitu. Oh tertarik ya Teh. Berarti itu dari Teteh sendiri kan? Kalau misalkan Teteh ngelihat waktu pas maba ngelihat cutting gitu nggak Teh? Iya, aku juga tertarik karena salah satunya kalau nggak salah ada awardee juga dari akuntansi dari program ini. Nah terus kan aku dulu tuh si program PMM ini tuh cuman ada di satu 2 semester sekali. Jadi misalnya semester sekarang ada, semester depan nggak ada, semester depan ada lagi. Nah tapi kebetulan waktu itu tuh waktu program aku tuh ada di setelah semester lalunya tuh selesai, jadi berturut-turut gitu. Jadi menurut aku itu juga jadi peluang aku gitu. Mumpung ada lagi nih programnya gitu. Itu ya satu, itu aku ngelihat peluang gitu. Terus aku pikir juga ini tuh benar-benar program yang bakal berarti banget gitu buat aku jadi mahasiswa. Jadi kan aku pikirnya pertukaran mahasiswa ini cuman bakal diadain atau difasilitasi untuk mahasiswa. Jadi aku mikir ya kapan lagi aku sebagai mahasiswa mengikuti PMM ini. Nanti setelah aku lulus ya mana mungkin ya ada pertukaran pekerja, kan nggak ada gitu ya. Jadi aku mikirnya kayak mumpung aku sebagai mahasiswa nih, aku cari-carilah mana yang yang menjadi satu kali kesempatan buat mahasiswa, salah satunya si PMM ini.
Lucunya juga, jadi dulu tuh kan teman-teman aku tuh lebih tertarik ke MBKM yang magang itu loh, Ya. magang dan ya kayak gitu. Nah aku tuh malah kurang tertarik ke hal-hal kayak gitu karena aku mikirnya magang bisa dicari ketika aku selesai jadi mahasiswa atau nanti kayak gimana kayak gitu ya setelah kerja atau kayak gimana. Nah jadi aku tuh benar-benar cari kesempatan buat gimana ya, jadi ketika aku mahasiswa tuh apa gitu yang bisa aku dapat. Nah salah satunya mungkin si pertukaran ini kayak gitu. Oh gitu. Berarti di angkatan teteh doang atau kemarin tuh kalau nggak salah ada juga dari teh siapa gitu, cuman ya mungkin beda tujuan ya, benda ininya. Oh iya teh, seru ya teh di situ. Seru, mana aku di Bali. Oh seru. iya, seru banget sumpah. Seru. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana awal mula teteh bisa mengikuti program ini? Awal mulanya juga tadi kan aku nggak niat ya si PM ini, tapi ya tadi karena ada kesempatan gitu, ada kebetulan programnya dibuka lagi. Nah jadinya aku lihatnya dari situ juga, wah ini siapa tahu peluang aku di sini karena aku mikirnya aku lebih mampu di sini gitu. Gitu salah satunya. Terus tadi salah satunya ya karena pribadi aku yang suka mengenal lebih jauh gitu tentang budaya atau mencari relasi di luar itu tuh kayak gimana, aku suka sih yang kayak gitu. Jadi mungkin itu awal mulanya. Iya. Teteh ikut pertukaran pelajar ini di semester berapa sih teh? Aku kemarin di semester 6. Semester 6. Semester 6. Jadi aku tuh daftar waktu semester 5 akhir. Desember. Baru pergi tuh Februari. Jadi sekarang tuh tepat 1 tahun gitu. Kemarin aku baru berangkat itu. Oh, di sana tuh 1 semester ya teh? 1 semester juga. Kalau pertukaran tuh kayak aku kuliah lagi aja, cuman ya di lingkup yang berbeda. Oh iya teh. Terus pertanyaan selanjutnya tuh, bagaimana proses seleksi yang teteh lalui? Kalau proses seleksinya sendiri mungkin bakal beda, cuman aku mau sharing aja ya kalau kemarin aku kayak gimana. Jadi kalau di kampus Merdeka itu karena nantinya ada uang saku, jadi teman-teman perlu rekening mandiri secara khusus. Jadi itu mungkin salah satunya aku mempersiapkan rekening mandiri. Terus kalau untuk program PMM ini ada nantinya survei kebinekaan. Jadi di mana teman-teman tuh bakal diuji atau dites. Nanti bentuknya tuh kayak soal PG gitu secara online ya, Zoom. Nah itu tuh pertanyaannya tuh mengenai kalau teman-teman di sekolahnya pernah belajar PKN, nah tentang gitu. Jadi kayak tentang bagaimana budaya, betul, tentang bagaimana gimana ya menghargai budaya lain, seputar itu pokoknya, gimana toleransi kita gitu terhadap perbedaan. Ya mungkin diseleksinya juga dari situ ya, karena kan kita mau pertukaran gitu, mau ke ruang lingkup yang berbeda dari kita gitu. Jadi akan diseleksi melalui pribadi kita. Jadi untuk proses seleksinya ya kayak gitu untuk yang kemarin. Gak ada soal tentang akuntansinya teh? Nggak ada. Kalau di akademik secara umum matematika mungkin ya, atau secara terkhusus prodinya akuntansi itu nggak ada, jadi nggak dinilai dari situ kok, aman. Aman. Tapi pasti dilihat gak sih teh dari nilai-nilai teteh? Oh iya, karena kan gitu. Ya karena itu nanti juga ada beberapa sih berkasnya kayak CV, transkrip. Terus kan kita mahasiswa yang udah terdaftar di Dikti ya. Nah itu nanti tuh si kampus Merdeka ini dari Kemdikbud itu nge-link gitu loh ke NPM kita. Mungkin nantinya secara transparansi tahu juga gitu, IPK mungkin ya, kayak gitu. Oh, berarti teteh ini berprestasi makanya dipilih buat menjadi program pertukaran pelajar ini. Keren teh, keren. Terus apa yang menjadi tantangan terbesar dan bagaimana mengatasinya teh? Sebenarnya kan nggak banyak ya proses seleksinya, ya cuma beberapa berkas dan tesnya juga ya cuman seperti itu. Nggak cuman sih, maksudnya bisa dianggap cukup mumpuni. Cuman waktu itu tuh tantangannya aku cuman ini aja sih, mepet deadline itu mungkin. Itu mungkin kan karena aku banyak pertimbangan ya, antara aku ikut program ini, program MBKM, program ISMA. Nah itu aku agak mepet, jadi aku kesulitan di situ. Cuman alhamdulillahnya tuh dari Unisba khususnya akuntansi, prodi akuntansi itu punya fasilitas yang
keren gitu untuk mewadahi mahasiswanya. Jadi waktu itu pendaftaran aku juga alhamdulillah lancar, terus sesuai deadline itu dibantu juga oleh operator dari prodi ataupun dari kemudahan prodi lah gitu. Oh, dimudahkan ya Teh. Jadi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nggak terlalu tantangan ya Teh. Ya itu mungkin salah satunya. Ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apa yang Teteh bayangin nih sebelum ke kota tujuan kan Bali ya Teh? Iya. Gimana Teh? Waktu itu kan aku sebenarnya banyak pertimbangan juga ya kenapa pilih Bali. Jadi cerita sedikit. Jadi program PMM ini tuh nantinya kita tuh harus memilih beberapa, kalau nggak salah waktu itu sekitar 5 atau 7 PT yang kita minati gitu. Tapi harus di luar Pulau Jawa. Misalnya Unisba ini kan ada di Pulau Jawa nih. Nah, kita tuh harus memilih PT yang di luar Pulau Jawa, misalnya di Lampung atau misalnya di Sulawesi, Kalimantan dan lain-lain termasuk di Bali. Aku tuh kenapa pilih Bali tuh karena aku pikir kita kan dari swasta ya gitu. Aku pengen tahu aja gitu gimana pendidikan yang lebih secara luas gitu, secara internasional atau secara negerinya kayak gimana. Makanya aku pilih di Bali dengan PTN ini, status PTN ini di Universitas Pendidikan Ganesha tadi kayak gitu. Terus mungkin bayangan aku atau tadinya ekspektasi aku tuh ya itu aku gimana ya? Mungkin gimana gitu ekspektasinya aku buat belajar lebih jauh gitu ya soal pendidikan selain akademik juga, terus non akademiknya budaya di sana aku pengen tahu banget gitu ekspektasinya. Terus ekspektasinya juga aku mikirnya apa nanti susah nggak ya di Bali sebelum ke sana tuh, mana kan mungkin banyak lingkungannya yang demi mayoritasnya gitu non Islam gitu ya. Ya jadi aku kayak agak masih bingung juga kayak makanan gimana ya, non halal atau kayak gimana. Terus waktu itu kan aku lagi semester 6 itu lagi di bulan Februari sampai Juli itu lagi bukan musim lagi lebaran gitu, lagi Idul Fitri dan Adha. Nah aku juga kayak gimana ya nanti aku bisa nggak ya puasa di sana di keadaan kita bukan mayoritasnya gitu muslim itu, tapi akhirnya ya mungkin di sana juga orang-orangnya besar gitu ya toleransinya, jadi sehingga aku juga bisa lebih banyak juga kok makanan yang halal ya, selektif aja gitu ya kitanya. Terus untuk kegiatan-kegiatan ibadah dan lain-lain juga masih banyak kok fasilitas masjid dan lain-lain kayak gitu. Banyak ya Teh. Iya seru. Terus berarti puasa di situ Teh? Aku di sana lebaran di sana karena kan si programnya ini tuh tidak membolehkan atau tidak ada biaya tambahan untuk mahasiswanya pulang gitu. Jadi ya aku sama teman-teman pertukaran lainnya juga ya sama-sama bareng-bareng puasa terus lebaran di sana ya sama teman-temannya Teh ya. Oh, tapi nggak apa-apa, aman ya Teh. Aman, cuman jadinya homesick ya. Iya. Jadi, aduh, baru lebaran nggak sama keluarga. Oh iya betul. Lanjut pertanyaan berikutnya Teh. Apa saja rutinitas Teteh selama mengikuti program ini? Apa ya? Ya kayak belajar biasa sih, karena semester full itu aku kayak mahasiswa biasa gitu belajar di Univ gitu. Cuman mungkin ada beberapa mata kuliah yang tambahan gitu yang mengharuskan si mahasiswa pertukaran pelajar ini tuh mengikutinya. Ada matkul yoga. Wah, yoga. Matkul snorkeling kayak gitu. Itu seru sih, cuman seru. Agak kaget. Iya, agak kaget kayak ya aku biasa akuntansi nih harus berenang gitu kayak gimana kayak gitu. Berarti cuman ini kalau pelajaran akuntansinya pasti ada ya. Oh iya. Terus, cuman aku juga mungkin jadi setiap PT penerima itu PT yang berarti aku di Bali itu jadi punya programnya masing-masing. Nah mungkin salah satu dari programnya si Undiksa ini atau Unifaku itu yang di Bali, salah satunya itu jadi nambahin matkul-matkul yang memang bisa bawa fun mungkin ya buat anak-anak pertukaran dan juga ya mungkin ada insight lebih gitu. Oh iya. Iya seru itu. Terus apa ya tadi? Apa? Entah. Mata kuliah. Belum? Ya enggak sih? Rutinitas. Ya, rutinitasnya mungkin kayak gitu ya, perkuliahan secara biasa. Terus mungkin
ini fun fact juga ya, kenapa kalian harus pilih Bali? Karena selain kita belajar juga ya Bali gitu loh, kita bisa Iya. main. Jadi Iya. aku Seru. di waktu-waktu luang, di waktu-waktu libur juga aku ya cari kesempatan ya buat explore Bali. Iya, nyobain makanannya, Makanannya, terus ya jalan-jalan, banyak bule. Itu sih yang kalian harus seru banget. seru ya. Wah, kangen gak Teh? Iya kangen banget. Pengen lagi. Iya ya, nanti kesana lagi ya Teh. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem perkuliahan di sana? Apakah ada perbedaan yang signifikan dengan sistem perkuliahan di Unisba? Mungkin tentu ada ya, karena kan secara status juga PT penerima aku itu PTN ya dari negeri. Jadi sistem perkuliahannya memang beda dan lumayan gitu ya. Salah satunya mungkin yang aku temuin itu di e-kuliah, fasilitas e-kuliah. Jadi waktu itu tuh di PTN aku ini belum pakai sistem e-kuliah. Jadi menurut aku berarti di satu sisi nih di persisteman ini Unisba tuh lebih unggul gitu ya karena punya sistem e-kuliah yang baik gitu. Terus salah satunya yang bikin aku signifikan perbedaannya itu ada di sistem perkuliahannya. Jadi karena mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang aku rasain waktu itu tuh di PTN tuh jadi nilai bobot untuk si UAS dan UTS tuh lebih besar. Jadi kesempatan kalau di Unisba kan ada kesempatan untuk kuis, untuk forum, nah tugas, nilai-nilai kita tuh kan bisa dikumulasikan dari situ. Waktu PTN itu jarang banget sih, jadi tugas yang kayak gitu. Jadi aku juga harus mati-matian gitu, aku ngejar nilai itu dari mana, ya harus mati-matian di UAS dan UTS ini, karena ya kebanyakan dari situ gitu. Terus cara belajarnya juga mungkin lebih agak sedikit mandiri gitu. Karena mungkin itu dari negeri gitu ya. Kalau misalkan tugas Teh, ngumpulinnya tulis tangan di kertas Teh? Ada, kalau tulis tangan nggak ada kalau nggak salah, ya nggak ada. Cuman masih secara kayak G-Drive atau langsung ke email langsung dosennya kayak gitu. Kalau tugas itu mungkin sering, tapi ya itu tadi nggak ada kuis, nggak ada forum, jadi benar-benar bobot nilai itu diambil dari UAS yang UTS. Jadinya aku harus mati-matian belajar buat itu gitu. Kalau di Unisba kan kayak aku kan punya fasilitas lain tuh, di kuis aku bisa ini, di forum bisa ada bobot nilainya dan oh gitu ya Teh. Di pelajaran yang lain juga kayak yoga juga UTS UAS juga ada. Iya, yoga juga UTS UASnya itu praktek gitu. Praktek. Iya, snorkeling juga harus snorkeling gitu, harus berenang, harus bisa. Berarti Teteh belajar dulu buat dapetin nilai UTS UAS yang bagus. Keren tapi Teh. Iya, lulus ya. Iya dong. Dan alhamdulillahnya sama prodi juga dibantu gitu untuk konversi nilainya gitu. Iya. Tuh guys, keren ya. Prodi mendukung Teveda. Iya, sangat memfasilitasi. Iya. Makasih. Terus pertanyaan selanjutnya, pelajaran berharga apa saja yang didapat oleh Teveda selama tukang pelajar tersebut? Oke, banyak banget sebenarnya. Jadi selain akademik, ya mungkin akademik akan diperoleh secara ini kali ya, nilai angka, grade dan lain-lain. Tapi pelajaran non akademik juga nggak kalah banyak gitu yang dari yang aku dapat. Kayak misalnya budaya-budaya yang aku tahu. Jadi nggak cuman teman-teman, aku nggak cuman belajar dari budaya Bali, karena kan di sana aku pertukaran itu punya lingkup sama teman-teman mahasiswa lain ya, dari teman-teman dari Kalimantan, mungkin dari Sulawesi, dari Sumatera dan lain-lain. Itu juga aku banyak banget belajar dari mereka kayak gitu. Mungkin terus dari bagaimana toleransi aku terhadap perbedaan, itu menurut aku itu pelajaran yang sangat berharga gitu, di luar dari pelajaran-pelajaran non akademik kayak gitu. Mungkin aku senang sih, karena kan mungkin gimana ya, prestasi di bidang akademik itu cukup gimana ya, cukup bisa kita dapetin gitu di bangku perkuliahan, atau gimana dengan IPK tinggi atau belajar dan tes yang lain. Cuman dari pertukaran PMM ini gitu, kesempatan yang aku dapat tuh ya itu yang di bidang non akademik itu. Gitu. Mengenal bahasa baru, ya betul. Baru. Ya.
Banyak kan pertukaran pelajar dari Sumatera, Kalimantan, banyak kan. Betul-betul, iya. Jadi relasi juga aku, wah banyak banget lah, Iya. seru. Teteh di asrama atau ngekos teh? Aku waktu itu ngekos sebagiannya. Jadi teman-teman yang buat mau ikut gitu ya program ini juga, teman-teman juga perlu cari tahu gitu si PT-PT ini tuh ngefasilitasin apa aja. Ada beberapa PT yang mungkin menyediakan asrama di dalam PT-nya gitu. Jadi ya sebagai mahasiswa atau ya khususnya mahasiswa PMM ini bisa ada fasilitas di asramanya gitu ya. Mungkin jadinya budgetnya juga lebih minim kayak gitu. Iya. Nah, waktu itu bisa dicari aja teman-teman di awardee PMM. Misalnya teman-teman mau ke Udayana misalnya, nanti cari aja fasilitas Udayana untuk si program PMM ini kayak apa aja kayak gitu. Ada di Google ya teh? Di Google ya, terus di lamannya juga ada, gampang kok ya. Atau kalau mau teman-teman punya kenalan gitu, bisa ditanyain kayak gitu. Jadi kalau kemarin aku ngekos sih, cuman aman kok kalau ngekos di Bali itu, wah harganya jauh gitu, masih di bawah 1 juta. Oh ya? Jadi cukup murah lah kalau kayak gitu. Terus banyak teman-teman juga yang kebetulan sharing kamarnya gitu sama temennya. Jadi ya mungkin untuk meminim budgetnya kayak gitu. Oh iya. Terus teteh di situ pakai motor atau gimana teh? Kepo teh. Jadi waktu itu tuh aku emang cari kos yang dekat sama si kampus mungkin ya, biar fasilitasnya juga mudah. Jadi aku nggak, kalau buat motor aku nggak ngesewa untuk sebulan atau gimana. Cuman ada beberapa temen yang emang nyewa untuk sebulan full, mungkin karena kebutuhannya lebih banyak atau dia lebih suka kemana gitu jalan-jalan kayak gitu. Ya cuman kayak gitu, mungkin kalau aku mau main kayak gitu aku cari sewa motor kayak gitu, barang-barang kayak gitu. Iya. Terus fasilitasnya juga fasilitas umumnya juga fun fact-nya tuh nggak ada nggak ada angkutan umum. Nggak ada angkot. Jadi gak ada angkot tuh cuman buat angkot pasar gitu loh. Jadi nggak bisa secara kalau kita kan enak ya umum naik angkot kayak gitu. Iya gitu. Tapi ya untungnya aku kosnya deket. Oh deket. Ada Grab nggak? Kalau itu masih ada kalau Grab. Oh iya. Jadi ya naik Gojek atau naik Grab gitu. Oh iya. Iya seru. Kan jalan-jalan nih, tapi dapat uang saku nggak sih teh? Alhamdulillah dapet. Jadi dari program ini tuh kita tuh selama 5 bulan dikasih uang saku itu sekitar 1,8 untuk tahun aku. Setiap tahunnya itu biasanya ada peningkatan gitu. Cuman kalau kemarin kebetulan aku di angka 1,8 per bulan. Per bulan. Berarti enak ya teteh dikasih uang saku, bisa jalan-jalan. Iya, enak. Bisa ngopi, kuliah sambil ngopi sambil main, bisa semuanya. Dengan teman-teman yang beragam. Teman-temannya baru, relasinya juga. Aku juga masih kontakan sih sama teman-teman yang kemarin dia seru banget. Cuman ya nggak tahu juga meet up-nya kapan, karena kan yang satu di mana, satu di mana. Beda-beda pulau. Iya, tadinya mau ketemu tapi gimana gitu. Nanti ya teh. Nih ya teh, pertanyaan yang terakhir, apa pesan dan kesan untuk mahasiswa-mahasiswa aktif akuntansi FEB Undisba untuk mengikuti program pertukaran pelajar ini teh? Oke, mungkin sedikit. Menurut aku teman-teman semuanya harus kenali diri sendiri, juga harus konsisten untuk geluti bidangnya kayak gitu. Gimana sih maksudnya? Karena kan kalau aku sendiri pribadi aku tuh tadi aku suka sosial, mengenal budaya dan lain-lain. Terus aku berpikir kerasa bagaimana cara aku berprestasi di bidang yang aku suka. Dari situ karena kan prestasi ini nggak cuman di akademik ya. Kalian bisa cari di manapun. Mungkin salah satunya Indah ikut organisasi atau teman-teman yang ikut organisasi itu juga kan merupakan mungkin prestasi di bidang yang kalian suka kayak gitu. Jadi menurut aku yaitu tadi coba cari atau gali diri sendiri, mungkin apa yang kalian suka dan apa yang bisa menjadi peluang untuk kalian berprestasi kayak gitu. Mungkin banyak kok program-program kayak mungkin tadi ikut organisasi, mungkin PMM ini, mungkin tadi teman-teman yang suka mungkin workaholic gitu, suka magang, boleh. Nah teman-teman mungkin setelah kalian kenali diri kalian, cari juga peluang-peluang di mana
di mana yang bisa menjadi wadah untuk kalian berprestasi kayak gitu. Jadi semangat. Semangat gitu. Apalagi kalian masih apalagi untuk mahasiswa muda gitu ya. Cari aja beberapa, banyak aja cari gitu, banyak ya cari gitu. Cari mumpung masih muda Mumpung ya masih, Teh. iya. Kalau nanti kalau udah Kerja, udah fokus kerja, terus udah semester akhir sibuk skripsi dan lain-lain gitu kan, nggak ya. sempat. Ya, jadi selagi masih jadi mahasiswa aktif gitu, cari aja ya guys. Nah teman-teman, ini sedikit cerita dari Teh Veda tentang pengalaman mengikuti pertukaran pelajar ini. Semoga kalian semua termotivasi oleh cerita Teh Veda ya guys. Iya, semangat. Iya, semuanya. aku juga termotivasi banget guys buat menjadi pertukaran pelajar. Ya guys, doain ya, semoga ada inilah. Semoga ada kesempatannya. Iya, kesempatannya semoga terkabulkan ya, pengen juga kan. Iya, amin. Buat ke Bali jalan-jalan, belajar, temu bule, dapat uang, nambah teman baru. Wah, pokoknya mah seru banget. Walaupun 1 semester tapi itu berharga ya Teh ya. Seru banget. Nanti Teteh mau ke situ lagi ya Teh. Ayo. Iya, nanti sama aku mau main ke Bali. Iya guys, sekian dari podcast Cermasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.